Baik, terima kasih. Ketemu lagi di dalam seminar kedua ini tentang interpersonal skill, ya. Bagaimana kita melihat nilai-nilai komunikasi waktu yang pertama kita sudah sudah mendengarkan tentang bagaimana komunikasi. Tapi komunikasi yang kita ambil adalah komunikasi di dunia IT gitu ya. Kemudian saya ingin bawa karena kita adalah kampus bisnis atau berbicara tentang bisnis. Nah, kita akan coba berbicara tentang komunikasi bidang bisnis, tapi bagaimana bicara itu di IT gitu. Bagaimana sekarang sudah bicara itu di depan monitor, di depan dengan menggunakan teks atau gambar atau image atau macam-macam. Tapi pertama kali adalah, kalau Anda bicara tentang interpersonal, ada diri sendiri gitu yang harus dinilai. Bagaimana Anda harus berkomunikasi itu dulu ya, di dalam sebuah perusahaan. Karena perusahaan itu skupnya luas untuk dibilang komunikasi dan semua departemen berkomunikasi, networking. Networking sekarang udah bukan networking rapat di depan meja, bicara, kemudian adu argumen di situ, bukan. Tapi kita coba bagaimana, eee eee, komunikasi kita nyampe dengan menggunakan digital, gitu loh. Itu dulu, komunikasinya nyampe menggunakan digital, gimana caranya gitu. Bagaimana Anda menyampaikan program-program Anda, bagaimana Anda menyampaikan, model-model, sistem yang Anda punya gitu. Gimana nyampaikannya gitu, nyampe nggak ke publik gitu, nyampe nggak ke departemen atau ke dalam internal perusahaan itu sendiri. Karena dalam perusahaan kita coba bahas ya, dalam perusahaan. Saya coba, masuk ke komunikasi, internal manajemen komunikasi. Mungkin saya coba buka dulu gambarannya ya sedikit ya. Satu gambar saja saya buka buat, supaya kita kenal dulu ya komunikasinya sebelum kita tahu, oh iya loh ini loh komunikasinya gitu ya. Nah ini coba, nah mungkin Anda sudah lihat di sini. Nah di sini ada, beberapa hal ya yang Anda lihat, luas kan ini sebuah perusahaan. Ketika Anda di dalam sebuah perusahaan akan bicara tentang ini. Bagaimana di dalam internal management communication, di dalam sistem tersebut Anda harus berkomunikasi, tapi tanpa menggunakan, face to face, tanpa rapat, tanpa apa, tapi digital. Nah, ini kita bicara di sini. Anda bisa lihat di dalam sebuah perusahaan ada beberapa bagian nih, ya. Contohnya adalah, advertising. Nah, ini, yang paling sekarang yang paling banyak dipakai tuh ini nih, advertising digital, ingat. Marketing digital tuh paling efektif sekarang. Karena apa? Karena masa pandemi ini kan semua digital. Semua harus ada di dalam, konten digital gitu, supaya nyampe ke masyarakat dan bagaimana merancang konsep digital itu loh, nggak gampang gitu ya. Nah, bagaimana Anda berkomunikasi dengan klien, bagaimana Anda berkomunikasi dengan user, bagaimana komunikasi dengan, eee, supervisi di dalam sendiri atau Anda berkomunikasi dengan pelanggan-pelanggan Anda. Advertising, ingat, advertising ini luas sekali. Jadi Anda berbicara secara digital di advertising-nya, bagaimana caranya begitu. Nah, ini salah satunya. Kemudian sales promotion, coba bayangin. Anda mempromosikan sekarang tidak lagi mempromosikan penjualan tidak lagi face to face. Kita tinggal pakai digital, kadang-kadang cuma grup WA saja. Bayangkan di dalam grup WA Anda sudah bisa mempromosikan, "Kita ada barang ini loh, mau nggak? Kita ada barang ini loh, mau nggak? Kita mau ada barang ini, mau nggak?" Ya. Nah, itu sebuah sebuah ini, sebuah apa, sebuah effort yang dilakukan digital. Bagaimana Anda membuat itu menjadi lebih menarik gitu, orang tahu gitu, ini menarik. Tanpa orang ngerasain bahwa oh ini gitu, ini hal baru yang harus dicoba gitu loh. Bagaimana itu self promotion-nya? Kedua, selanjutnya Anda boleh lihat nih ini di circle ya, intermanagement communication ya, event ya, event dan experience-nya. Nah lihat tuh, di dalam sebuah event misalkan di dalam sebuah event tertentu, dalam sebuah apa, itu sekarang sudah main digital, semuanya sudah serba
bagaimana interkoneksi dengan networking. Nanti kita bahas networking ya. Bayangkan ada keterbatasan di situ. Ada nilai-nilai yang Anda harus hati-hati di situ, di dalam networking di situ ya, digital di situ. Interkomunikasinya gimana? Nah, nanti di seminar ini kita bicara dengan berbeda-beda kepribadian Anda bisa tahu gitu loh, bagaimana interkomunikasi di event dan, experience-nya ya. Kemudian ada banyak lagi di seminar nanti kita bicara tentang experience pribadi ya, personal, interpersonal. Kemudian ada public relation itu PR. PR yang tadinya dulu ketemu orang, senyum, ramah, jabat tangan, oke. Sekarang udah enggak. Sekarang udah pakai handphone, semua pakai applicator, semua bicara secara digital. Anda harus menyiapkan itu gitu loh. Bagaimana PR yang baik sekarang mengkomunikasikan diri dengan itu. Paling juga kita bisa ketemu satu dua orang PR yang tadinya bisa eh, memberikan itu secara luas, dia berdiri di podium terus kemudian dia bicara. Sekarang udah nggak bisa, dia mau menjadi public relation yang seperti itu udah nggak bisa. Dia harus main secara digital, misalkan seperti saya begini ya, masuk ke dalam sebuah seminar kemudian diumumkan di situ ya. Nah itu, kemudian ada direct marketing. Nah sekarang udah direct marketing loh. Jadi udah nggak split, udah nggak broadcast. Bayangin TV aja udah kerepotan sekarang untuk mendapatkan, fleet iklan gitu. Kenapa? Karena dia sifatnya broadcast. Sekarang orang lebih suka masuk ke media yang namanya handphone, media yang namanya aplikasi. Itu semua direct marketing ke pribadi masing-masing dan bagaimana seseorang bisa approach ke marketnya, ke masing-masing pribadi secara digital. Nah itu nanti kita bahas. Kemudian ini secara global dulu ya dalam sebuah perusahaan. Kemudian ada interaktif marketing. Interaktif marketing itu seperti apa sih? Nah, interaktif marketing makanya sering dipelajari di sekolah-sekolah digital marketing karena interaktif marketing ini memberikan video-video, memberikan gambar-gambar yang interaktif, yang catch eye. Untuk apa? Supaya orang tertarik dengan produk-produk kita gitu. Nah itu bisa disebar kemana aja gitu. Instagram, ingat sekarang udah dunia media sosial, di mana media sosial itu yang berperan. Karena apa? Orang bisa langsung dapatkan informasi itu ke diri masing-masing gitu, ke peralatan masing-masing. Dan semua di-direct langsung ke media sosial masing-masing. Kita semua perhatikan, kita semua pegang handphone itu selalu punya apa? Media sosial. Apalagi generasi milenial sekarang ya, sudah semuanya rata-rata pegang itu, ya. Mereka pengen eksis, pengen apa. Nah, yang, marketing-marketing lama tuh sekarang sudah mulai terdesak. Kok teori marketingnya seperti ini? Banyak saya lihat juga di dalam, forum-forum mereka berubah akhirnya walaupun tadinya pakai marketing cara lama gitu, sekarang kepaksa berubah. Kenapa? Nggak bisa berdiri sendiri dengan hanya itu gitu. Orang udah approach ya seperti penjualan mobil sekarang, down, gimana caranya? Udah di-approach pun masih kurang gitu. Nah, padahal dia harus coba itu sampai sekarang Anda lihat penjualan mobil pun dibantu oleh negara untuk apa? Pajaknya dihilangkan. Supaya apa? Berputar itu, gitu, berputar, ya. Jadi semua, nilai-nilai, direct marketing atau interaktif marketing di situ diputar. Nah, makanya sekarang banyak disenangi orang adalah digital marketing ya, bagaimana mempelajari marketing itu. Kemudian of market. Nah, ini sebenarnya, eee, bagaimana Anda mau masuk ke sono gitu, ya. Tapi kalau udah digital marketing, Anda sudah memakai bahasa internasional, bahasa Inggris, biasanya orang bisa lihat. Karena kerajinan tangan pun sekarang kalau Anda sudah mengiklankan ke media sosial, yang bisa ambil tuh luar negeri bisa, dia langsung direct, langsung kita kirim, packaging udah gampang sekali sekarang, pengiriman barang udah gampang sekali ke luar negeri, ekspor itu. Untuk satuan orang, orang berani kok bayar gitu.
dengan apa, handmade-handmade kita udah terbukti ya, bisa jualan sendiri handmade-handmade dilepas ke luar negeri, walaupun, dalam kriteria masih sedikit gitu. Tapi hal itu udah membuktikan bahwa, direct marketing itu seperti itu. Kemudian, eee, personal sellings-nya juga sama, ya. Nah, ini juga personal selling Anda bagaimana, secara personal bisa mengembangkannya. Nah, inilah disebut dengan komunikasi di dalam sebuah perusahaan. Ini secara keseluruhan nanti kita ada sesi berikutnya, bagaimana yang ini Anda bisa tanggulangi dengan baik gitu, di dalam, mengenal diri Anda dulu sendiri nih. Saya coba pakai Excellent Management bukunya. Ya, karena apa? Karena dengan potret diri Anda mengenal potret diri, Anda bisa masuk ke sini, Anda sukanya yang mana gitu, ya. Nah, ini Anda nanti bisa lihat ya, nanti kita akan coba tes dulu, makanya seminar ini sebenarnya bukan seminar, saya akan bawa ke dalam bentuk workshop gitu ya, workshop bagaimana, ayo loh melatih diri sendiri dulu untuk, mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik nanti gitu ya. Oke, terima kasih sampai sini dulu, tetap sehat di rumah, patuhi protokol kesehatan, pakai masker, jauhi kerumunan, kemudian cuci tangan, menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya pandemi ini cepat berlalu. Oke, jika ada, apa, pertanyaan atau apa, boleh diajukan di ini, di forum, silahkan nanti kita akan lanjutkan, dengan sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat.